Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Ainur Zaki, NIM 21040114200101 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021. Di sini saya akan mereview materi untuk tugas 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampuh oleh Bapak Ludovicus Pomanswadu MPD. Di sini saya akan mereview 3 materi, yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, serta nilai dan norma konstitusional. Untuk yang pertama, apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan yang telah ditulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 yang berbunyi, pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Menurut Bryson, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk partisipasi yang bermutu serta bertanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat, baik di tingkat lokal, negara bagian, maupun nasional. Menurut Zahiri, tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama. Menurut Maftu dan Sapria berpendapat bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah supaya setiap warga negara menjadi seseorang warga negara yang baik, to be good citizens. Menurut Sumantri, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah demi mendidik warga negara supaya menjadi seorang warga negara yang baik yang terlukis dengan warga negara yang patriotik, toleran, serta terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. Itu tadi beberapa tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Kemudian komponen pendidikan kewarganegaraan ada tiga kompetensi pendidikan kewarganegaraan, yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Pada civic knowledge dalam aspek ini menyangkut kemampuan akademik sampai keilmuan, dapat dikembangkan dari berbagai teori ataupun konsep politik, hukum, dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasarkan hukum, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Kemudian, civic skills meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan di jalan ataupun yang diketahui. Kemudian civic disposition pada komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang sangat substansif dan esensial dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya dengan memperhatikan visi dan misi dan tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, karakteristik
mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap, dan potensi lain yang bersifat efektif. Sumber historis pendidikan kewarganegaraan. Presiden Soekarno dahulu kala pernah berkata bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Dalam hal tersebut kemudian memiliki sebuah makna di mana dalam setiap sejarah terdapat berbagai macam fungsi yang dimana penting dan akan sangatlah berguna dalam rangka untuk membangun sebuah kehidupan, karena dengan sejarah maka kita akan belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Dalam konteks tersebut, maka sebuah sejarah akan berguna untuk membangun kehidupan pada sebuah bangsa untuk dapat melihat jalan yang dimana lebih bijaksana di kemudian hari. Kemudian sebuah sejarah juga sebuah guru pada kehidupan dalam pendidikan kewarganegaraan. Kemudian diharapkan siswa akan mendapatkan berbagai macam inspirasi yang dimana dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan untuk melakukan pembangunan bangsa yang dimana sesuai dengan apa yang mereka sukai, dengan menghindari berbagai macam perilaku yang bernuansa untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama di kemudian hari. Sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan. Sumber ini adalah sebuah ilmu yang dimana mempelajari kehidupan antar manusia dalam sebuah ilmu sosiologis, maka kemudian di dalamnya sendiri terdapat kajian yang dimana terdapat latar belakang, susunan, dan berbagai pola dalam sebuah kehidupan sosial yang dimana terdapat dari berbagai macam golongan dan juga kelompok yang dimana ada pada masyarakat. Kemudian di samping itu pula terdapat berbagai macam masalah sosial. Sumber politis pendidikan kewarganegaraan. Sumber politis kemudian berasal dari fenomena yang dimana terjadi pada kehidupan berbangsa di Indonesia itu sendiri, yang dimana tujuannya adalah agar kita mampu melakukan formasi terhadap berbagai macam saran tentang upaya dan juga sebuah usaha yang dimana kemudian akan berguna untuk melakukan perwujudan dari kehidupan politik yang dimana ideal dan juga sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian untuk materi selanjutnya tentang identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yakni identitas dan nasional. Kata nasional berasal dari kata nasional dalam kurung bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasional berarti bersifat kebangsaan. Berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri meliputi sesuatu bangsa. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh negara asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional Indonesia. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian untuk materi selanjutnya, nilai dan norma konstitusional. Pada konstitusi pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari hukum dasar tertulis yang dimana akan lebih sering dianggap sebagai undang-undang dasar.
sehingga akan menjadi sebuah perangkat tertulis dan tidak tertulis untuk melakukan pembangunan dari kewajiban, kekuasaan, dan fungsi institusi pemerintah. Yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme ialah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Konstitusi berfungsi 1. Membatasi atau mengendalikan penguasaan agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kedua, memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang diciptakan terhadap berikutnya. Kemudian dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warganya. Kemudian menjamin hak-hak asasi warga negara. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.